Halo guys, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Di video kali ini, gue akan membahas tentang gangguan yang melibatkan gender dan seks. Tapi sebelum itu, pastiin lo tekan tombol subscribe, like jika lo suka dengan video ini, dan share ke teman-teman lo jika lo anggap ini bermanfaat. Di video sebelumnya, gue udah pernah membahas tentang disforia gender. Apa itu disforia gender, ciri-cirinya bagaimana, dan cara penanganannya itu bagaimana? Oke, gangguan yang melibatkan gender dan seks, gangguan parafilia. Nah, pernah denger nggak? Pernah dong ya? Kayak pedofil. Nah, bener, pedofil juga termasuk dalam kategori dari parafilia. Tapi sebelum itu, lo tahu nggak sih apa itu gangguan parafilia? Nah, kata parafilia berasal dari akar kata Yunani para yang berarti di samping dan philos yang berarti mencintai. Di dalam DSM-5 mengklasifikasikan pola perilaku abnormal ini dalam kelas gangguan mental yang disebut gangguan parafilia. Namun, ada perbedaan penting antara parafilia itu sendiri dan gangguan parafilia. Di dalam beberapa kasus, perilaku parafilia tidak terkait dengan konsekuensi yang mengganggu atau menyedihkan bagi diri sendiri atau orang lain. Akibatnya, mereka tidak akan diklasifikasikan sebagai gangguan mental atau psikologis. Contohnya, fetish sepatu yang mempraktekkan perilaku fetishistik secara pribadi di rumah tanpa konsekuensi negatif. Bagi sebagian individu, melakukan tindakan parafilik menjadi satu-satunya cara untuk mencapai kepuasan seksual menurut Lehne tahun 2009. Mereka tidak dapat terangsang secara seksual, kecuali jika rangsangan tertentu digunakan dalam kenyataan atau dalam fantasinya. Yang lain menggunakan rangsangan atipikal atau menyimpang. Ini sesekali atau ketika sedang stres saja. Meskipun tingkat prevalensi parafilia dan gangguan parafilia tidak diketahui, kita tahu bahwa perilaku ini hampir tidak pernah didiagnosis pada wanita. Dengan pengecualian beberapa kasus masokisme seksual dan beberapa kasus terisolasi dari gangguan lain. Parafilia melibatkan gairah seksual yang kuat dan berulang kali terhadap rangsangan atipikal, sebagaimana dibuktikan oleh fantasi, dorongan, atau perilaku bertindak berdasarkan dorongan. Kisaran rangsangan yang dianggap atipikal termasuk benda bukan manusia seperti pakaian dalam, sepatu, kulit, atau sutra, penghinaan, atau pengalaman sakit pada diri sendiri atau pasangannya, atau juga anak-anak dan orang lain yang tidak memberikan persetujuan, menurut Fisher et al. Tahun 2011. Kira-kira penyebab apa sih gangguan parafilia ini bisa muncul? Nah, itu dia. Penyebab parafilia hingga saat ini masih belum diketahui secara jelas. Menurut para ahli, penderita parafilia seringkali mengulang kebiasaan seksual yang dialami pada saat masih muda. Pada beberapa kasus, faktor seperti kesulitan dalam hubungan percintaan juga dapat memicu terjadinya kondisi ini. Anak-anak yang melihat atau menjadi korban perilaku seksual yang abnormal ini juga bisa meniru perilaku tersebut dan menjadi kebiasaan loh. Orang yang jarang melakukan hubungan seksual juga berisiko mencari kepuasan lewat perilaku seksual yang tidak sesuai norma sosial. Parafilia itu sendiri memiliki banyak jenisnya coy. Di antaranya adalah yang pertama, fetishisme, yaitu ketergantungan seseorang pada objek yang tidak hidup untuk memperoleh rangsangan seksual. Contohnya, artikel pakaian seperti bra, celana dalam, kaos kaki, sepatu bot, sepatu kulit, sutra, dan sejenisnya menurut Kafka 2010. Penderita ini kebanyakan laki-laki, dan gangguan ini biasanya muncul pada masa remaja. Yang kedua, pedofilia.
kalian pasti nggak asing dengan yang namanya pedofilia. Iya, orang dewasa yang mempunyai kepuasan seksual melalui kontak fisik dan seksual dengan anak-anak di bawah umur. Yang ketiga ada incest. Incest mengacu pada hubungan seksual antara keluarga dekat di mana pernikahan tidak diperbolehkan antara mereka. Contohnya, kakak dan adik kandung. Dan bentuk lain yang umum dan dianggap lebih patologis adalah ayah dengan anak kandung perempuannya. Yang keempat, ada voyeurisme. Voyeurisme adalah preferensi yang nyata untuk memperoleh kepuasan seksual dengan melihat atau mengintip orang lain dalam keadaan tanpa busana atau sedang melakukan hubungan seksual. Orang yang mengalami gangguan ini akan mengalami kepuasan seksual dengan melakukan masturbasi, baik saat melihat kejadian atau sesudahnya. Yang kelima ada eksibisionisme. Eksibisionisme memperoleh kepuasan seksual dengan menunjukkan alat kelaminnya atau alat vitalnya pada orang lain yang tidak mengkehendakinya. Terkadang pada anak-anak sih, tapi juga tidak menutup kemungkinan ini terjadi kepada orang dewasa juga. Ya, sekarang juga lagi marak nih di Indonesia tentang jenis eksibisionisme ini. Yang keenam ada froteurisme, yaitu orientasi seksual dengan menyentuh orang lain yang tidak setuju. Pelaku mungkin menggosokkan alat kelaminnya atau alat vitalnya pada paha atau bokong korbannya, atau juga memegang payudara atau alat kelamin orang yang tidak setuju dengan pelakuan itu. Pelaku biasanya melakukan perbuatannya pada tempat-tempat yang memungkinkan si pelaku untuk mudah melarikan diri. Misalnya di bus yang ramai, jalanan yang ramai, atau juga gang yang sepi. Yang ketujuh, masokisme seksual, yaitu dorongan, fantasi, atau perilaku seksual yang kuat dan berulang di mana seorang menjadi terangsang secara seksual dengan dipermalukan, diikat, dicambuk, atau dibuat menderita dengan cara yang lainnya. Sadisme seksual adalah sisi lain dari masokisme seksual. Hal ini ditandai dengan dorongan fantasi atau perilaku seksual yang kuat dan berulang di mana seseorang menjadi terangsang secara seksual dengan menimbulkan penderitaan atau penghinaan fisik atau psikologis pada orang lain. Yang kesembilan dan yang terakhir ada zoofilia. Digunakan untuk merujuk pada perbuatan seks dengan binatang. Berbeda dengan jenis parafilia lainnya, zoofilia mencari kepuasan seksual tidak dengan manusia, melainkan dengan binatang, baik jantan ataupun betina. Masih banyak lagi jenis gangguan parafilia lainnya, termasuk membuat panggilan cabul di telepon, dinamai dengan skatologia telepon, nekrofilia atau dorongan atau fantasi seksual yang melibatkan kontak dengan mayat, parsialisme atau fokus satu-satunya pada bagian dari tubuh, dan gangguan lainnya. Kira-kira bisa nggak ya gangguan itu diobatin? Gimana caranya? Bisa dong, tapi masalah utama dalam mengobati gangguan parafilia ini, banyak orang yang terlibat dalam perilaku ini umumnya tidak termotivasi untuk berubah. Mereka biasanya menerima perawatan di penjara setelah mereka dihukum karena pelanggaran seksual, seperti eksibisionisme, voyeurisme, atau pelecehan anak, atau juga mereka dirujuk ke penyedia perawatan oleh pengadilan. Dalam keadaan ini, itu tidak mengherankan bahwa pelaku seks menolak untuk diobati. Terapis menyadari bahwa pengobatan mungkin sia-sia ketika klien tidak memiliki motivasi untuk mengubah perilaku mereka. Meskipun demikian, beberapa bentuk pengobatan, terutama terapi kognitif, perilaku dapat membantu untuk pelaku seks yang berusaha mengubah perilaku mereka. Menurut Abraken dan Luhmann tahun 2004. Terapi kognitif perilaku mencakup sejumlah teknik khusus seperti pengkondisian permusuhan, sensitisasi rahasia,
dan pelatihan keterampilan sosial untuk membantu menghilangkan perilaku parafilik dan memperkuat perilaku seksual yang sesuai. Menurut Kaplan dan Kruger tahun 2012. Menurut Kompasiana, seorang laki-laki yang bernama Ian Payne berumur 48 tahun yang berprofesi sebagai pemimpin pramuka dikenal sebagai sosok pria yang memiliki hobi yang aneh. Apa hobi sebenarnya? Ian Payne memiliki 3.800 gambar vulgar yang disimpan di komputernya. Gambar vulgar itu merupakan foto dari anak-anak perempuan berusia 7 sampai dengan 16 tahun. Gambar vulgar yang dimilikinya membuat gejolaknya memuncak. Ia pun tak tahan hingga memperkosa seorang anak berusia 10 tahun. Akibat ulahnya, Ian harus rela menjalani hari-harinya selama 16 tahun ke depan dari balik jeruji besi penjara Wolverhampton, Crown Court. Sewaktu menjalani pemeriksaan, Ian juga mengaku telah menghasut anak-anak muridnya tersebut untuk melihat atau terlibat dalam aktivitas seksualnya dan menyebarkan gambar-gambar vulgar yang dimilikinya ke murid laki-laki di sekolahnya. Para penyidik juga menemukan 1.305 foto vulgar yang didistribusikan oleh Ian ke seorang teman yang tidak pernah dikenalnya melalui room chat. Dan ada lagi nih. Dia menyatakan bahwa ia sering menyebarluaskan gambar-gambar itu. Bila ada orang yang tidak mau menerimanya, maka orang tersebut siap-siap didepak dari lingkaran pertemanannya itu, atau ya di-kick dari circle-nya gitu. Itu adalah kata detektif kepolisian Alan Sharp diikuti dari Daily Mail, Jumat, tanggal 4 bulan 10 tahun 2013. Contoh lainnya dari parafilia yaitu seorang laki-laki yang bernama Samson Musararika, 25 tahun, ditangkap oleh pihak berwajib setelah sang ibu, Dolika Musarika, menangkap basah ia sedang berhubungan seksual dengan sang bibi, yang mana wanita itu adalah adik kandung dari ibunya sendiri. Pihak berwajib yang menangani kasus ini mengatakan Samson dan bibinya yang usianya 4 tahun lebih muda darinya nekat menjalani cinta dan selalu berhubungan seksual tiap kali Dolika tidak berada di rumah. Sang bibi yang diketahui bernama Charlotte Chimuka, berumur 21 tahun, asal Harare, Zimbabwe, mau tidak mau harus menjalani hukuman yang sama dengan Samson. Keduanya diperintahkan untuk melakukan pekerjaan selama 210 jam tanpa dibayar. Kepada pihak berwajib, Dolika menceritakan bahwa selama beberapa hari ia memang meninggalkan anak dan sang adik berduaan di dalam rumah. Tak lama kemudian, Dolika memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, betapa kagetnya ia melihat sang adik tengah berbadan dua. Dolika pun mempertanyakan kepada Charlotte, siapa pria yang tega membuatnya hamil? Saya kaget ketika Charlotte mengatakan bahwa pria yang menghamilinya adalah Samson, anak saya sendiri. Samson juga mengaku telah berhubungan seksual dengan bibinya, dan ia dengan lantang mengatakan dialah ayah dari bayi yang dikandung oleh bibinya itu. Cerita Dolika seperti lansir laman My Zimbabwe hari Senin tanggal 28 bulan 10 tahun 2013. Mendengar pengakuan seperti itu jelas membuat Dolika marah. Tanpa pikir panjang, Dolika memutuskan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Nah, gue udah ngasih tahu lu nih beberapa contoh dari jenis-jenis gangguan parafilia. Gimana? Udah pada tahu kan gangguan parafilia itu seperti apa? Terima kasih udah nonton video gue. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lo. Oh iya, jangan lupa ya subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman lo jika lo anggap ini bermanfaat. Dan gue gak mau nih informasi ini cuma sampai ke lo aja. Gue mau teman-teman lo tahu apa yang lo ketahui. Sekian dari video gue. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thanks for watching. Bye.